Saya mengajak saudara untuk sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa hati kami berlimpah ucapan syukur pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, karena kami boleh ada di rumah Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang ada di rumah Tuhan. Dan bila setiap kami semuanya, tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan begitu saja, tapi setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Ketika Sakeus mengalami perjumpaan dengan Engkau, hidupnya diubahkan, dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Engkau, hidupnya diubahkan dan dia digerakkan untuk memberikan hidup melayani Tuhan. Kami tidak tahu apa yang Engkau ingin kerjakan tengah-tengah kami, tapi kami percaya semuanya hal yang hebat, yang dahsyat, yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sebagian saudara sudah saya kenal, sebagian lagi belum. Nama saya Anton Tarigan, dan saya datang dari Medan, tepatnya Brastagi. Kalau saya ada di Colorado, ya cuacanya hampir-hampir mirip, tapi indahnya mungkin berbeda. Pastilah Colorado jauh lebih indah. Kepada hamba-hamba Tuhan, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bersama-sama kami dengan JKI Ebenezer pada pagi hari ini. Dan di tengah-tengah kita ada Bapak Ketua Umum Sinode JKI, Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto, dan Ibu. Kita boleh berikan tepuk tangan. Kami berbagi tugas dengan Bapak Ketua Umum Sinode. Beliau juga didampingi oleh tim dari JKI Sinod. Ada Pak Sam dan Ibu Tina yang juga menyertai kita pada hari ini. Dan saya datang ke Colorado tidak sendiri, karena saya tidak dapat hidup sendiri. Saya ditemani oleh istri saya yang juga bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Baik saudaraku, mari kita merenungkan sedikit firman Tuhan. Saya tidak akan berlama-lama karena aroma makanan di belakang sudah sangat tempting. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-28. Karena saya ingin mengajak saudara membaca ayat yang cukup panjang, jadi saya bacakan saja mulai dari ayat yang ke-10. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya.
Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jikalau Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan lebih diberkati mereka yang melakukannya dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab begitu jelas menceritakan ataupun sudah menyatakan betapa singkatnya umur kita. Hidup kita seperti uap, sebentar saja lalu lenyap. Hidup kita seperti tanaman di pinggir jalan yang pada pagi hari kelihatan segar, sore hari menjadi layu. Life is just too short. Tapi persoalannya kadang-kadang hidup ini bukan soal berapa panjang atau seberapa pendek. Tapi yang terpenting daripada itu adalah bagaimana kita menjalaninya dan di mana kita akan mengakhirinya. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk betul-betul serius mempersiapkan diri kita untuk bisa menjalaninya dan juga mengakhirinya dengan baik. Kalau meninggal dengan sukacita, karena tempatnya tempat yang terbaik yang Tuhan berikan. Kalau hidup dalam berkat Tuhan, karena kita berkenan di hadapannya. Amin. Nah, apa yang kita lihat ini menunjukkan kepada kita dan gereja betapa besarnya panggilan atas gereja. Suatu saat nanti kita semua akan tiba pada suatu titik di mana kita akan mati, lalu kita melanjutkan kehidupan. Tidak ada yang bisa menghindari titik itu, titik persimpangan itu, di mana kita ditentukan ke kiri atau ke kanan. Dan di sana kelak ada dua tempat, neraka atau surga. Sudah dikatakan di Alkitab, kiri neraka, kanan surga. Dan itu adalah destination terakhir, your final destination, and no one can change it. Saya katakan ini supaya kita semuanya memahami betapa seriusnya hal ini. Dalam bacaan kita ini tadi, kita diajarkan bahwa surga itu nyata. Surga itu ada. Sebagaimana neraka itu juga ada dan nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang skeptik berkata, surga hanya isapan jempol belaka. Orang-orang agnostik berkata, mungkin ada surga, tapi tidak akan pernah ada orang mencapainya. Lalu saudara berkata apa tentang itu? Itu yang penting untuk kita mengerti pada hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, iman kekristenan kita, Paulus suatu kali pernah berkata, jika tidak ada kebangkitan,
orang mati. Sia-sialah aku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan statement kepada kita bahwa kita memiliki tujuan yang sangat jelas. Destinasi yang sudah pasti, bukan insya Allah, tapi sesuatu yang sudah pasti bagi orang percaya. Nah, saudara mungkin pernah juga mendengar lagu Stairway to Heaven. Siapa tuh yang nyanyi itu? Led Zeppelin ya. Wow, saya juga suka lagu itu. Tapi saya mau berikan pilihan kepada saudara. Saudara setuju Stairway to Heaven atau Stairway from Heaven? Nah, coba saudara renungkan baik-baik. Kalau Stairway to Heaven, it means you are the one who developed the stairway. Yeah, that's right. Tapi kalau Stairway from Heaven, the heaven itself gives you the stairway. Oleh sebab itu penting bagi kita memahami kisah ini tadi. Ketika Yakub melihat ada tangga dari surga. Bukankah itu sebuah pengharapan? Yes. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dengan statement ini kita bisa menggagalkan pendapat-pendapat orang yang skeptik, orang-orang agnostik, bahwa sesungguhnya orang percaya sudah melihat surga itu lewat iman percayanya. Nah, semua agama itu mengajarkan kita untuk mencari surga. Agama apa saja, dia selalu berkata, do this, do this, do this, do this, maka kamu akan dapat surga. Bahkan ada yang hitung-hitung, timbang antara kebaikan dengan dosa yang kita perbuat. Let me tell you, tidak akan pernah kebaikan saudara lebih banyak daripada dosa saudara. That means we will fail. Tapi Yesus Kristus, dia yang datang mendekat kepada kita, memberikan surga itu bagi kita. Stairway from heaven. Amin. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami, saudaraku, semua agama gagal karena bukan agama yang membawa kita ke surga, tapi Sang Juru Selamat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun olehnya kita diselamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, semua harta dan kepandaian tidak cukup untuk membeli surga. Saudara ingat kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus? Yang datang adalah orang Majus, the Magi. Mereka masuk dalam kategori orang pandai dan orang kaya. Itu sebabnya mereka memiliki emas, mur, dan kemenyan untuk dipersembahkan. Tapi mereka mereka tahu bahwa itu tidak cukup. Ilmu mereka tinggi, tapi itu tidak cukup untuk memberikan mereka keselamatan. Itu sebabnya mereka datang kepada Sang Juru Selamat itu. Sekalipun jauh berbulan-bulan, I don't know berapa lama waktu itu mereka berjalan. Saya pernah coba cari tahu, tapi ada beberapa banyak pendapat. Mereka kaya, mereka pandai, mereka berkhidmat. Tapi mereka tahu, semua yang ada pada mereka tidak cukup untuk membeli tangga ke surga. Semua kedudukan yang pernah dimiliki oleh Paulus, dia berkata apa? Aku merasa semuanya itu sia-sia sesudah aku mengenal Juru Selamat yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Aku merasa itu semuanya percuma, bahkan setara dengan sampah.
Sampah tidak bisa membeli surga. Sampah tidak bisa membeli tangga untuk ke surga. Bahkan orang yang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini, namanya Salomo, dia berkata, semuanya sia-sia belaka. My friend, semua kita kepingin mendapatkan surga itu. But let me ask you, apakah kesibukan kita hari-hari ini relevan dengan kemana kita mau kelak mendapatkan destiny terakhir hidup kita? Jangan-jangan kita sedang memasak gado-gado, padahal kita kepingin makan soto. Ya. Kita maunya ke surga, Ya. tapi semua hal yang kita lakukan sama sekali tidak berhubungan dengan itu, tidak menolong kita untuk mendapatkan itu. Ya, that's good. Saudara masih ingat kisah tentang Lazarus dan orang kaya itu? Dua-duanya meninggal kan? Lalu ketika mereka dua-duanya meninggal, sudah jelas kan Alkitab berkata, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya itu mengalami kertak gigi, merasakan panasnya neraka. Apakah message dari neraka itu belum cukup membuat kita sadar bahwa kekayaannya tidak cukup mengantarkan dia ke surga? Ketika Yesus memberikan kisah itu kepada kita, dia ingatkan kita, please, apapun yang saudara lakukan hari ini, pastikan itu contribute kepada your final destination yang saudara inginkan, yaitu surga yang penuh dengan kedamaian. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat 51, Yohanes 1 ayat 51, Yesus berkata begini, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Jadi siapa yang ada di tangga itu? Anak Manusia. Namanya Yesus Kristus. Statement ini dia pertegas lagi dalam Yohanes 14 ayat 1-6. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Dan yang paling membuat kita berbesar hati, dia berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, 2-3 ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. I am the way, I am the ladder. Akulah jalan itu, akulah tangga itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita kembali ke kisah ini tadi. Waktu Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia melihat surga lewat tangga yang Tuhan julurkan kepadanya. Lalu ada dialog di antara mereka. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Saudara lihat baik-baik. First step, Yesus mau mendeklarasikan, I know the way to heaven, but more than that, I am the way to heaven. Akulah tangga itu. I am the ladder. Lalu dia berkata apa? Ketika engkau tahu tangga itu dan engkau mau percaya kepadaku, first of all, dia bilang apa? I will bless you while you live on this earth. Dia tidak langsung berkata, ayo mati aja biar di surga. Tidak. Justru dia terlebih dahulu berbicara tentang berkat selama hidup di muka bumi. Allah ingin kita mengalami a piece of heaven while we live on this earth. Dia ingin memberkati kita dengan berkat-berkat yang dia sudah sediakan. Itu sebabnya mestinya anak-anak Tuhan adalah mereka yang diberkati oleh Tuhan. Baik berkat umum maupun berkat yang khusus. Yang ini diberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. 15. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yang kedua, bukan cuma diberkati, dia berkata, I will walk with you. Aku Allah Immanuel. In all season of your life, I will walk with you. Amin. Jadi dia bukan cuma sekedar tangga ke surga itu, the eternal life, tapi dia juga tangga untuk mendapatkan a piece of heaven ketika kita masih ada di muka bumi ini. Dan setiap saat dia ingin bersama-sama dengan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara tahu, saudara ingat pernah sebuah kejadian antara Elisa dengan bujangnya. Ketika mereka diserang oleh pasukan orang lain yang ingin melumpuhkan mereka, lalu bujangnya datang kepada Elisa. Dia berkata, Tuan, lihat, pasukan berkuda mengepung kita. Matilah kita. Mereka beribu-ribu, kita cuma berdua. Apa kata Elisa? Tenangkan hatimu, pejamkan matamu sebentar, lalu bukalah. Ketika dia buka matanya, yang dia lihat sebaliknya, tentara Tuhan yang mengepung mereka semuanya. Barulah dia tahu Allah menyertai senantiasa. Bapak Ibu, sering sekali kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. This very noise world sering sekali membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Begitu banyak kebisingan di sekeliling kita, sering sekali kita tidak bisa mendengar ketika dia berkata, be still, I'm with you. Ketika rasa takut terlalu menghantui kita, sering sekali kita tidak lagi memiliki orang yang kuat dalam iman, seperti murid-murid yang dihantam oleh angin sakal itu. Sudah tahu, Yesus memang meredakan badai itu, tapi Yesus juga marah kepada mereka. Yesus bilang, mengapa kamu tidak percaya?
meredakan badai, satu jentikan bagi Tuhan, tapi membuat kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. That's a big homework. Kadang-kadang kita tidak melihat kehadirannya karena rasa takut kita terlalu menghantui kita. Mari saya masuk kepada bagian akhir firman Tuhan ini. Hari ini kita berada di gereja ini dengan tujuan kita akan mentahbiskan gereja ini dan juga mentahbiskan Pak Pantas dan juga Pak Rudi sebagai pastor di gereja ini. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh gereja ini? Kalau Yakub berkata begini, ayat 20, ayat 18, keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bait El, rumah Allah. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita ingin rasanya mengalami surga yang dijanjikan itu. Di mana kita dipersiapkan? Di sini, di rumah Tuhan. Rumah Tuhan harus menjadi tempat untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Rumah Tuhan, gereja yang hari ini kita tahbiskan, harus mengerti panggilannya, supaya setiap kita, setiap jemaat yang ada di sini bisa melihat ada tangga itu, dan dia tahu ujung daripada tangga itu adalah heaven. Oleh sebab itu dibutuhkan orang-orang yang terbangun imannya, seperti yang dikatakan oleh Yakub. Kiranya aku boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah. Biarlah di tempat ini ada orang-orang yang imannya dibangun sedemikian rupa. Dan yang kedua, biar di tempat ini banyak orang-orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yakub. Kalau Allah memberkati aku, dia rindu sekali berkat Allah itu mengalir dalam hidupnya. Dan biarlah di tempat ini juga menjadi tempat orang-orang yang mengasihi Tuhan lewat harta yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Yakub berkata, nanti Tuhan, ketika Engkau memberkati hidupku, tidak akan pernah aku lupakan 1/10 dari yang kumiliki menjadi milikmu. Ini semuanya berbicara tentang apa? Disiplin-disiplin rohani yang dibangun saat kita ada dalam sebuah komunitas orang percaya yang kita sebut dengan gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian akhir firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita kembali. Apakah apa yang kita lakukan hari ini akan berkontribusi kepada surga yang kita rindukan? Apakah kesibukan kita hari ini betul-betul sungguh akan mempermudah jalan kita untuk ke rumah Bapa? Yang kedua, mari kita doakan bersama-sama, kiranya gereja ini adalah tempat di mana orang-orang dipersiapkan untuk melihat tangga itu, yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan mereka menjadi orang-orang yang diberkati hidup di dunia ini, meninggal masuk surga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami dengar dengan cara yang sangat sederhana ini. Engkau mengingatkan kami hidup bukan tanpa tujuan,
Tapi biarlah hidup kami yang kami jalani ini adalah hidup yang berkenan di mata-Mu, sehingga setiap kami ketika tiba waktunya kelak pun mengalami kemenangan besar, mengalami surga yang Kau janjikan. Di tempat ini, di gereja ini Tuhan, kami membangun bait Allah. Di bait Allah kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kami melihat penyediaan Tuhan, kami dipersiapkan, kami dibentuk, kami dipertajam, sehingga setiap kami boleh melihat tangga itu yang sudah Engkau sediakan. Berkati gereja-Mu ini Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati kami sekaliannya, biar pulang dari tempat ini kami boleh kembali merenungkan apa yang harusnya kami lakukan dalam hidup ini, sehingga kami boleh mengalami surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan masuk kepada acara pentahbisan pendeta. Saya meminta petugas untuk boleh geser dulu mimbar kita. Thank you. Lalu saya mengundang Bapak Pantas bersama dengan Ibu. Mari ke depan. Mari Ibu. Yang kedua Pak Rudi bersama dengan Ibu. Sini Pak Rudi. Ibu Roma, mari ke depan. Sini Pak. Selanjutnya saya undang Bapak Ketua Sinode. Saya nyaman. Ya Pak. Yes. Ini Pak. Ya. Monggo Pak. Saya Pak. Bapak Petabis Kantor. Kan biasanya ada 3 wajangan. Kita semua berdiri bersama-sama. Di tengah-tengah kita, bila mana ada Bapak Pendeta atau Bu Pendeta nanti ikut masuk depan ya. Doakan ya. Please, makasih. Ada 3 janji kita sebelum kita ditahbiskan. Pertama, yakin Tuhan yang panggil kita untuk melayani kita. Dan Tuhan tidak akan panggil penuai tanpa diberi tuayan. Sudah pasti. Amin. Tidak usah curi sana curi sini. Tuhan akan kasih tuayan. 2, firman Tuhan, pimpinan Roh Kudus itu yang kita pegang dalam hidup dan pelayanan kita. Alkitab sebagai firman Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita, pimpinannya itu menjadi kita untuk kita ikuti dan setia dalam hidup kita pribadi maupun di dalam pelayanan. Jadi, dan yang ketiga, janji kita kepada Tuhan dan jemaatnya ialah kita mau bekerja bersama-sama. Tubuh Kristus tidak boleh berperang. Tangan tidak boleh berkata, kamu kaki salahmu sendiri, kesandung sendiri, mati-matilah, hidup-hiduplah. Tangan harus menolong. Jadi sesama tubuh Kristus, semua kita dalam diri satu
jadi Bu Pendeta, ya nggak bisa jadi pendeta. Ya, jadi Anda harus janji sedia untuk menjadi Bu Pendeta, mendampingi, menolong, menguatkan suami Anda dalam hidup dan pelayanan. Amin. Tepuk tangan untuk dua ibu. Kita nyanyikan haleluya haleluya, bagus sekali. Dan nanti boleh begitu, datangnya cuma satu. Haleluya. Mari Bapak Gembala, kita berdoa bersama-sama. Teman-teman pendeta, mari kita bersama-sama ke depan. Haleluya. 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 Mari Bapak pendeta. Anugerah-Mu dalam hidup kami, sertai senantiasa dalam pelayanan. Pegang tangan ya Tuhan, jangan pernah biarkan dia boleh terus Tuhan mengasihi Engkau, melayani Engkau seumur hidupnya. Kami berdoa Tuhan hari ini, limpah kebaikan-Mu, berikan kesehatian suami istri Tuhan dalam mengembalakan gereja ini. Kami berdoa Engkau memberkatinya. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Rudi dan Ibu, Kau memakainya dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Otoritas dari tempat maha tinggi turun atas-Mu saat ini. Dia mengurapi mulut bibir-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran. Ialah anugerah Tuhan cukup bagi-Mu. Anugerah itu yang memampukan Engkau. Roh-Nya yang kudus memberi kekuatan kepadamu. Saat Engkau berseru, Dia menjawab dan memberikan pertolongan. Lewat Engkau ada banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat Engkau ada banyak orang mengalami Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupannya. Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dengan luar biasa ya Bapa. Pakai dengan dahsyat Tuhan. Menjadi alat kemuliaan bagi-Mu. Satukan hati mereka Tuhan. Bersepakat mereka menyerahkan hidup dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua tangan ditadahkan ke atas. Kita memberkati mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami tabiskan Pak Pantas Situmiang, Pak Rudi Huta Barat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi apa itu? Pendeta setia dan berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Ya, untuk Ibu, dua Ibu, Bu Rudi dan Bu Pantas, dalam nama Yesus saya doakan menjadi penolong yang setia. Amin. Penolong yang setia untuk suami, untuk pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Amin.
depan. Dan Pak Pantas bersama istri di sini. Mari ke depan. Sama Pak Rudi. Mari teman-teman. Mari Pak. Ya. Mari Pak. Pak Sam sama Bu Tina ikut mewakili sinode berdiri, ikut berdiri. Bu Anton ikut berdiri di atas. Mari Bu. Sini Bu. Ada. Foto. Kalau masih ada ibu pendeta yang ikut aja foto sama-sama. Ada ibu pendeta di depan ikut foto. Mari Bu. Semua sudah. Terima Nanti Bapak ke sini. Ini punya Bapak kasih. Sorry, I want to perfect. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Kameramennya jangan pergi dulu. Pak Adi dan Ibu berfoto sebentar dengan mereka berempat. Mari Pak Antas sama istri. Oke. Terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Pantas dan Pak Rudi naik ke atas. Ini boleh di Pak Rudi dan Pak Pantas didampingi oleh istri akan membuka secara resmi nama gereja ini. Sama-sama kita hitung ya, mulai dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1 baru mereka dibuka ya. Ibu Roma. Okay, let's make a countdown from 5. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon sekali lagi Bapak Ketua Sinode mendoakan nama gereja ini supaya boleh menjadi berkat. Mohon dengan hormat kita berdiri bersama-sama sekali lagi. Kita doa ya, doa supaya janji Tuhan pada Yakub juga terjadi. Amin. Amin. Beranak cucu banyak. Amin. Kita berdoa, katakan tangan kita semua. Tuhan, kami berdoa untuk GKI Ebenezer, berdoa untuk Pak Pantas sekeluarga, Pak Rudi sekeluarga juga melayani dalam jemaat GKI Ebenezer ini, supaya bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus, satu hari punya gedung gereja sendiri, Amin. pekerjaannya baik untuk orang dewasa, Amin. untuk anak-anak muda juga, second generation. Kami doakan supaya bertumbuh berkembang bagi kerajaan Tuhan, kemuliaan bagi hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua kita percaya berkata Amin. Selanjutnya serahkan ke Pak Pantas. Silakan duduk Bapak Ibu.
Oh, sebentar, satu lagi saya lupa. Sertifikat gereja, Pak. Pak Rudi dan Pak Pantas akan menerima sertifikat gereja. Silakan, Pak. Silakan lanjutkan acaranya. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan acara kita dan kita akan